Halo sahamologers, senang sekali malam hari ini Bibo bisa kembali ngobrol-ngobrol di live IG dan malam hari ini topiknya sangat istimewa karena Bibo akan bicara tentang sebuah fenomena yang terjadi recently, jadi 3 bulan terakhir ini banyak sekali influencer-influencer di sosial media yang memberikan rekomendasi atau menceritakan tentang experience-nya tentang saham ya, beberapa saham. Kita lihat ada dari kalangan artis, ada dari kalangan selebriti, dan juga ada dari kalangan tokoh agama, gitu ya. Nah, sebenarnya fenomena influencer saham ini bagus atau tidak sih untuk market? Nah, bersama Bibo malam hari ini kita akan kedatangan tamu istimewa ya, CEO dari Sukor Sekuritas, sahabat Bibo juga yaitu Bernard Wijaya dan kita akan undang Bernard sebentar lagi untuk berbincang-bincang bersama Bibo tentang fenomena influencer saham ini. Dan jangan lupa di bagian akhir nanti Bibo juga akan tanya Bernard ya 10 saham yang akan dipilih oleh Bernard kalau dia Bibo kasih duit 1 miliar gitu ya. Nah, kita invite sekarang Bernard untuk bergabung bersama Bibo. Oke. Halo Bernard, apa kabar? Ya, halo Om Nuk. Luar biasa, Waduh, seperti biasa. Oh, waduh ganteng banget pakai jas malam hari ini. Udah thank you. seperti Spesial mau. diundang sama Sahamologi harus rapi. Betul. Bernard, sebelumnya Bibo mau ucapin selamat tahun baru dulu. Dan Ya, kemarin hampersnya udah nyampe gitu ya, dan enak banget, udah dinikmati oleh keluarga Bibo. Dan terima kasih banget. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini akan ada kerjasama yang lebih intens antara Sahamologi dan Sukor Sekuritas. amin. Mantap Oke. Ibu. Mudah-mudahan kita terus mengedukasi masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia yang masih belum melek finansial untuk memahami bagaimana investasi di saham yang tepat. Begitu. Betul. Oke, Bibo lagi. Bernard, kan beberapa bulan terakhir ini kan ada muncul fenomena baru yaitu influencer saham dan bahkan ini menjadi sesuatu yang menurut Bibo sih menarik ya karena orang-orang yang selama ini mungkin tidak menjadi apa ya juru bicara tentang persahaman mendadak namanya muncul di seluruh media. Nah, mungkin kita coba bisa definisikan dulu deh menurut Bernard. Influencer saham itu apa sih? Ya, jadi kalau menurut saya tuh influencer saham adalah seseorang yang ingin mengajak masyarakat luas untuk menginfluence mereka masuk ke pasar saham. Tetapi ada influencer yang positif dan juga negatif. Kalau yang mengajaknya ke arah positif, yuk kita investasi karena pasar saham sekarang sedang recover after COVID, is very nice. Apalagi jika mereka memberikan informasi seputar saham tapi disertai data-data yang valid, baik itu fundamental maupun teknikal. Tetapi yang terjadi belakangan ini banyak yang sekedar memberikan saham, tapi nggak diceritakan kenapa dia memilih saham tersebut. Itu yang menjadi concern akhir-akhir ini dari kami pihak sekuritas maupun Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi kan kalau kita lihat ya perkembangan ya mungkin sejak sosial media, sejak adanya messenger dan lain-lain, dulu itu yang bisa menjelaskan tentang saham itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah analis sekuritas, ya. Ya, Yang kedua adalah mungkin yang kita sebut analis jalanan, ya, analis jalanan atau ya yes. kita sebut street style analis gitu ya. Nah, apakah peran dari influencer-influencer yang berasal dari selebriti atau dari orang yang tidak punya background analisis saham ini dapat menggantikan peran para analis-analis tadi, Bernard? Nah, jadi pertama sekarang mungkin zaman sekarang berbeda mungkin dengan 20 tahun yang lalu. Di tahun 98, 2000 awal, di mana saat ini keterbukaan informasi itu ada. Kita bisa cek laporan keuangan di website IDX, dulu mungkin belum bisa. Sekarang udah ada namanya aplikasi RTI, dulu belum ada. Jadi semua keterbukaan informasi itu ada di genggaman tangan kita. Hanya melalui cek Google, Yahoo IDX, website IDX, kemudian RTI, semuanya bisa kelihatan. Tetapi masalahnya, banyak yang menyalahgunakan hal ini untuk kepentingan yang tidak baik. Istilahnya adalah platform saham.
Nah, istilahnya, sebenarnya influencer ini boleh nggak sih untuk merekomendasikan saham? Berkata Bibo tadi begitu ya, pertanyaan seperti itu ya, Iya, Bibo ya. iya, betul. Yang pertama, istilahnya yang berhak untuk menganalisis saham itu secara lebih mendetail, tentu saja analis sekuritas maupun seseorang yang memiliki lisensi, baik itu CFA, CSA, CFTI, CTA maupun WPPE, WMI itu boleh. Hmm, Istilahnya memiliki izin untuk merekomendasikan saham. Tapi influencer tidak memiliki. Apakah boleh di zaman sekarang? Kalau menurut saya, kalau mereka sekedar informasi mereka untuk ke follower mereka bahwa mereka investasi di saham juga, yuk ikutan, is okay. Kalau udah mulai melenceng ke pembahasan spesifik suatu saham, asalkan disertai informasi yang akurat, baik itu dari website IDX, dari RTI, maupun dari koran-koran yang ada, itu masih boleh. Tetapi harus diberikan disclaimer on, atau harus diberikan bukan ajakan beli dan jual. Tetapi oke. kalau yang dipamerkan hanya portofolio mereka yang merah atau hijau, aku cuan dari saham ini. Kemudian yuk, ini WSBP menarik banget nih, misalnya karena begini-begini, tanpa diceritakan sesungguhnya secara mendetail dalamnya perusahaan itu apa. Itu menurut saya bisa menjebak masyarakat secara Hmm, luas untuk melakukan investasi secara salah, tidak sesuai risk profile mereka, ataupun ke orang-orang yang tidak memahami risiko investasi secara umum. Begitu, Bibu. oke. Tetapi Bernard, ini kan kamu berkecimpung di dunia sekuritas ya, dan juga kita melihat sendiri fenomena bahwa apa namanya, pertumbuhan dari investor retail ini sejak tahun 2020 kemarin sampai awal tahun ini kan juga tumbuh sangat signifikan. Sebenarnya influencer saham ini lahir ketika ada fenomena banyaknya investor retail, atau investor retail banyak lalu dipakai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk menjadi influencer. Jadi mana yang Nah, lebih dulu lahir sebenarnya? kalau menurut saya yang duluan lari adalah influencer dulu, baru banyak investor retail. Maka sebenarnya kami Hmm, dari sekuritas maupun di Bursa Efek Indonesia, tentu kita berterima kasih lah dengan adanya influencer, istilahnya membuat masyarakat secara luas itu lebih melek mengenai investasi, terutama di investasi saham. Karena kita tidak pungkiri ya, keberadaan Samologi, Kaisang, Pak Yusuf Mansur, dan lain sebagainya itu bikin orang tuh curious, penasaran. ya, Pasar saham itu apa sih? Nah, tetapi banyak investor yang menyalahartikan atau mengartikan secara harafiah. Misalnya ada ngepost suatu saham, langsung dia punya otak, wah saham itu bagus karena dipegang sama itu. Itu salah. Karena sebenarnya investor itu, kita tuh harus jadi investor yang dewasa, yang punya modal yang kuat. Modalnya apa? 3M+1D. Punya mindset, berpikiran jangka panjang, dan mindset mau belajar ya Bibo ya, yang kita selalu ya, diskusikan, nggak betul. cuma taunya, nggak mau ribet, itu nggak bisa. Mindset mau belajar, kemudian mau belajar metodenya, fundamental teknikal yang Bibo juga ajarin, dan tentunya nanti kita akan collab ya untuk edukasi bareng teman-teman sahamologi, kemudian ada money management, dan kita harus disiplin. Jadi kita nggak Hmm, semata-mata bisa bergantung pada influencer, tapi sebenarnya influencer itu bagus, karena mereka ngajak orang untuk ke pasar saham. Tapi tidak bisa harafiah kita artikan, kita harus belajar lebih lanjut supaya kita jadi investor yang dewasa. Intinya begitu. oke, oke. Jadi memang sih kalau 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 aku lihat memang gini ya. Jadi awalnya kan banyak orang nih ignorance terhadap investasi saham ya. Mungkin ada Betul. yang dianggap ini tidak sesuai dengan syariah, kemudian juga ribet, rumit gitu ya. Awalnya ada ignorance, kemudian muncul influencer bilang saya investasi di saham, ini create awareness. Nah, sebenarnya sampai Yes. di level awareness ini, lalu mereka buka rekening, ini tidak cukup ya. Karena Agree banget. ketika kita karena dari ignorance menjadi menjadi apa namanya, menjadi aware, kemudian harusnya mereka akan menjadi knowledgeable ya, Agree. ya. Dari knowledgeable lalu mereka lalu punya skill gitu ya. Jadi Ya. memang tidak cukup hanya sampai di aware buka rekening lalu ikut-ikutan, sehingga harus berlanjut ada proses pengayaan informasi atau pengayaan ilmu sampai dengan pengayaan skillnya tadi, keterampilannya tadi di transaksi saham. Nah, Betul. menurut Bernard nih sekarang ya,
kan mereka sudah sampai di tahap aware, sudah buka rekening. Lalu apa peran dari sekuritas dan lain-lain untuk meningkatkan knowledge mereka dan meningkatkan skill mereka? Oke, good question nih, Bibo. Jadi benar banget tugasnya influencer sebenarnya cuma dari orang ignorance sampai orang aware. Kalau ada namanya investasi di pasar saham yang sebetulnya jika kita tarik jangka panjang itu menguntungkan. Tetapi saat ini banyak angkatan corona yang namanya mengalami beginner luck. Hmm, Sehingga apapun yang dibeli antara bulan Maret sampai Mei, kalau kita tarik sampai sekarang, 90% kemungkinan besar cuan. Kalau nggak pilih sahamnya salah. Nah, karena banyak orang menganggap cari duit di pasar modal itu gampang, karena mereka mengalami beginner luck, mereka nggak mau upgrade skill mereka ke knowledgeable cyber skill. Nah, itulah makanya tugas dari sekuritas dan juga berkolaborasi dengan Bibo yang tentu saja sudah memiliki istilahnya banyak pengajar-pengajar bersertifikasi untuk mengedukasi teman-teman sekalian dari aware ke punya knowledge dan skill. Mengapa ini penting Bibo di tahun 2021? Karena menurut saya di tahun 2021 ini nggak akan segampang kita dari masuk bulan Maret Mei sampai bulan Januari kemarin atau Januari ini. hmm, Karena dari bulan Maret kita bisa lihat IHSG sempat terpelosok di angka 3.900 dan lama bertahan di kisaran sampai 4.500, 4.700 dan sekarang hmm. 6.100. Jadi kenaikannya kisaran berapa? Kalau dari 3.900 ke 6.300 naiknya lebih dari 60%. Kalau dari kisaran 4.500 sampai 6.300 naiknya 30-40%. Banyak yang mengalami beginner luck. Tetapi di tahun 2021 ini tidak akan semudah di tahun 2020 karena sekarang market sudah di 6.300 dan banyak analis dan sekuritas konsensusnya di angka 6.800 sampai 6.900 untuk konsensus target price IHSG. Berarti upside-nya berapa? Upside IHSG nggak akan banyak lagi. Kisarannya maksimal di angka 10% sampai 15%. Nah, Hmm. oleh karena itu, di momen awal tahun inilah kesempatan tepat buat rekan-rekan sekalian, terutama pengikutnya sahamologi, kemudian sekolah sekuritas, ya awalnya kita cuma masih sekedar beginner lah, cuma keluar doang, harus meningkatkan knowledge dan skill kita. Caranya gimana? Oke. That's why itu peran sekuritas penting banget untuk mengadakan edukasi. Dan saya di sekuritas beruntung banget. Karena beberapa minggu ke depan, jangan lupa follow Instagram Sukor dan Instagram Samologi. Kita mengadakan event kolaborasi bareng untuk mengedukasi teman-teman sekalian seputar pasar modal secara general, kemudian teknik-teknik yang bisa digunakan, sehingga teman-teman menjadi investor yang dewasa dan kita harapkan bisa jangka panjang bareng pasar modal di Indonesia. Karena kita masih jumlah investornya masih kecil banget di pasar saham Bibo. Masih satu Ya, setengah juta dari 250 juta yang direct ke saham. Kalau yang reksadana mungkin lebih banyak. Tapi yang ke saham belum banyak Bibo. Tugas ya, kita nih. betul, betul. Oke, Bernard. Nah, sekarang kembali ke masalah fenomena influencer tadi kan. Jadi kan bahkan beberapa mungkin sudah dipanggil ya sama atau sudah ditanyakan dan Ya, mengklarifikasi bahwa mereka itu tidak berhubungan dengan pihak emiten atau berhubungan dengan orang yang misalnya let's say aset manajemen dan lain-lain. Nah, apakah ke depan ini ya, apakah ke depan kita sebagai sebagai orang yang aktif di dunia bursa saham ini melihat mereka sebagai eh, potensi untuk kolaborasi atau ini kan angin-anginan nanti juga sebentar lagi juga kalau marketnya udah mulai sideways, udah mulai nggak ada juga pasti mereka juga nggak akan lagi seaktif sekarang. Menurut kamu gimana? Apakah ini fenomena yang sifatnya temporer atau mereka akan memposisikan diri akan terus menjadi influencer di pasar modal seperti Bibo lah seperti itu. yes. Nah, kalau menurut saya sebaiknya influencer ini kita jadikan partner jangka Hmm, panjang. Nah, caranya gimana? Influencer ini nggak bisa jalan sendirian. Karena ketika market sideways atau tiba-tiba bearish, dan rekomendasi mereka tiba-tiba nggak cuan, terus saja banyak dihujani komentar. Karena kesalahan mereka tidak melakukan edukasi di awal. Kok rugi, bla 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 bla. Karena masyarakat yang follow mereka tuh baru sampai tahap aware. Buka rekening, beli ikut-ikutan, rugi. Nah, tentu saja nanti banyak influencer yang secara natural akan tereliminasi seperti Indonesian Idol. Jadi tereliminasi secara natural karena mereka nggak punya 3M plus 1 D tadi. Nah,
Tugas kita apa? Tugas sekuritas dan bursa. Tugas kita menggandeng influencer yang berpikiran jangka panjang dan juga yang mau belajar. Nah, influencer-influencer yang berpikiran jangka panjang, mau belajar, dan mereka memiliki curiosity yang tinggi tentang pasar modal dan kecintaan pasar modal, itulah yang kita cari untuk jadikan partner. Kalau yang cuma angin-anginan, ya kita nggak akan carikan sebagai partner. That's why kita pilih Bibo, karena kita percaya Bibo itu konsepnya edukasi. Nggak banyak influencer yang berkonsep edukasi. Kebanyakan influencer apa? Mereka cuma ngeposting, cuma nunjukin saham yang untung atau rugi. Tapi nggak ada yang melakukan edukasi. That's why influencer yang mengedepankan edukasi lah yang akan bertahan lama. Nah, inilah tugas sekuritas untuk menilai sekuritas mana atau influencer mana yang bisa diajak kolaborasi, seperti itu. Oke. Sekarang kan terkait dengan ketika awareness terjadi, kan salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melihat sebuah saham itu kan masalah likuiditas dan volume ya. Jadi sebenarnya kan makin banyak influencer, makin banyak dia memberikan pengaruh di pasar modal, itu akan membuat juga saham akan semakin aktif ya, frekuensinya, likuiditasnya, dan juga volume transaksinya ya. Bahkan beberapa saham kan yang disebut-sebut oleh influencer-influencer ini kan sebenarnya saham-saham yang memang notabene juga sudah liquid, kemudian juga punya sentimen baik ya, dalam arti ada sentimen, kita kaitkan ya, contoh kasus ya, ada yang terkait dengan sentimen electric vehicle ya, yang disebut adalah Antam, kemudian dikaitkan dengan harga coal yang disebut adalah PTBA, kemudian dikaitkan dengan vaksinasi yang disebut adalah Kimia Farma gitu kan. Nah, sebenarnya kan saham-saham ini adalah saham-saham yang secara value dan secara volume transaksi kan juga cukup liquid gitu ya. Nah, apakah influencer ini memang cuma ya, ini kita ngomong ya, apakah dia cuma memang riding dari volume yang ada, kemudian dia memang berinvestasi di situ, kemudian sahamnya naik dan orang lain juga terbelalak melihat hasilnya lalu pengen ikut-ikutan ya, atau memang mereka justru mampu meng-create sebuah traffic baru, volume baru di saham-saham yang mungkin selama ini value transaksinya mungkin rendah gitu. Nah, menurut kamu yang sekarang terjadi itu yang di tipe mana? Influencer yang memang riding udah volume gede, atau influencer yang memang bisa memberikan volume baru atau value baru di saham-saham yang mungkin belum liquid? Nah, kalau menurut saya, Bibo, tentu saja influencer akan memilih bermain aman. Karena mereka tentu saja nggak ingin pendek usianya di pasar modal sebagai investor saham. Mereka ingin umurnya panjang. Nah, caranya biar umurnya panjang gimana? Tentu saja mereka pilih saham yang liquid. Sehingga nggak ada istilahnya dikatakan dia pom-pom. Karena sahamnya nggak liquid, tiba-tiba liquid, itu bisa dibilang dia pom-pom. Dan karena dia create likuiditas dari yang tidak ada likuiditas, itu sahamnya nanti bisa masuk UMA atau dipanggil BEI. Seperti kasus suatu saham yang kurang liquid, tiba-tiba ada yang promosiin waktu itu. Nah, that's why saat ini kecenderungannya adalah istilahnya mereka kecenderungannya riding wave yang volumenya udah gede. Karena ini lebih aman buat mereka dan juga istilahnya lebih beneficial juga buat teman-teman yang lain yang mau ngikutin karena istilahnya udah ada volume dan potensi upside-nya bagus, istilahnya begitu. Kalau yang nggak ada volume dan potensi upside-nya nggak bagus, apa? Nah, dikira mereka yang bikin orang-orang naikin dan mereka jual barangnya. Nah, itu yang banyak ditakutkan oleh influencer. Karena influencer pasti pilih yang pertama, kecuali influencer-influencer yang belum ngerti atau yang berani mengambil risiko. Intinya begitu. Itu baru pilih yang nomor 2. Oke. Kemudian ini Bernard, terkait dengan masalah yang kayak gini kan sekarang ya. Yang terjadi kan orang mungkin influencer udah ngomong dari lama. Ya. Kemudian ada orang yang terlambat untuk membeli atau membeli pada saat kita ambil contoh kasus deh ya. Kan 3 hari terakhir ini saham-saham farmasi kayak KF, Inaf, IRA kan itu beberapa kali mengalami ARB gitu ya. Yes. Nah, ya kan. Nah, mungkin influencer ini juga mungkin udah menjual pada saat sahamnya di jauh-jauh hari gitu kan.
Betul. sebelum terjadi koreksi dalam 2 hari terakhir. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, yang salah itu si investornya atau si influencernya tidak bilang bahwa oh gue udah jual sih saham ini gitu. Nah, jadi ini ada kesalahan dua pihak. Yang Hmm, pertama, kesalahan investornya. Karena intinya investor tersebut nggak mau belajar. Padahal modal supaya kita sebagai investor sukses di pasar modal, kita punya mindset mau belajar, kita mau belajar fundamental technical, money management, kedisiplinan, itu penting buat kita sebagai investor maupun trader. Kalau kalian nggak punya ini salah kalian juga. Kok kalian cuma ikut-ikutan, nggak analisis lebih dalam, padahal uang kalian itu untung atau rugi di tangan kalian, bukan di tangan influencer. Nah, yang kedua, ada part salahnya dari influencer. Kenapa? Karena influencer tersebut tidak melakukan edukasi. Nah, that's why influencer zaman sekarang ini kalau pengen jadi influencer, jangan lupa bubuhkan edukasi di setiap postingan kalian bahwa di pasar modal itu ada risikonya, nggak semua mau soal profit, tapi ada risiko capital loss juga. Itu harus dipaparkan secara terang-terangan. Kemudian dipaparkan laporan keuangannya yang perusahaan yang disebut itu gimana. Laporan keuangan seperti ini, PI begini, PIB begini, teknikalnya gimana. Itu harus secara komprehensif dan dipaparkan resikonya juga di postingnya dia. Kalau yang diceritakan hanya cuannya doang dan sentimen-sentimen yang nggak terkait tentang fundamental, menurut saya sih info tersebut belum dewasa dan umurnya takutnya nggak akan panjang di pasar modal. betul, Seperti itu. betul, betul. Thank you. Jadi, nah sekarang terkait dengan ini apa kan ketika influencer ini udah ngomongin soal cuan 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 terus gitu ya. Nah, ini akhirnya jadi fenomena baru nih. Dan hari ini fenomena itu terjadi betul-betul di salah satu follower saya, follower Bibo gitu ya. Followerku tuh sampai ngomong kayak begini. Udah capek-capek apa namanya cari pinjaman dari 10 pinjaman online dapat 170 juta, kemudian dia HK saham ANTM, kemudian sahamnya turun hari ini, gitu ya. Nah, apakah ini terjadi karena memang betul-betul yang selama ini diceritakan oleh para influencer ini hanya faktor aduh gue cuan nih 20% 3 minggu dari saham ini gitu kan? Atau misalnya, oh saham ini masih panjang jalannya seperti itu sehingga orang akhirnya mengikutinya ini mengikuti hanya dari sisi ini cara paling cepat buat cepat kaya. Yes. Menurut kamu gimana? Nah, menurut saya Bibo, jadi ini intinya istilahnya ada miss yang belum dilakukan influencer dalam melakukan edukasi selama ini. Miss inilah yang harus dibenahi ke depannya sebagai seorang investor saham. Missnya apa? Mereka terus ngomong soal cuan. Aku dari Antam bisa beli jam bagus, bisa hidup mewah. Nikahku dibayarin sama Antam, rumahku dibayarin sama Antam. Kenapa yang posting seperti itu? Nah, intinya influencer saat ini tuh banyak yang miss karena mereka hanya menceritakan keuntungan di pasar saham tanpa menjelaskan risiko. Nah, sebagai influencer yang baik, kedepannya apa kalau mereka umurnya mau panjang? Ceritakanlah risiko di pasar saham. Kalau kalian pernah rugi, ceritakan pengalaman rugi kalian. Karena rugi bukanlah sesuatu yang tabu. Nggak pernah ada satu investor saham pun yang nggak pernah ngalamin rugi. Saya pun pernah ngalamin cut loss, pernah ngalamin untung. Dan keuntungan dan cut loss inilah yang harus kita share, kita bagikan ke masyarakat luas supaya mereka paham tentang risk and reward berinvestasi di pasar saham. Karena nggak ada satupun instrumen investasi yang tidak ada risikonya. Intinya begitu, Pipo. Miss inilah yang harus kita gembar-gemborkan supaya orang nggak melulu tahu soal saham itu cuan, karena takutnya apa? Karena takutnya orang nggak siap. Kalau tiba-tiba Indonesia mengalami crash di pasar China di tahun 2015, di mana Shanghai Stock Exchange, kemudian Shenzhen Stock Exchange mengalami penurunan yang cukup signifikan, bahkan sekitar lebih dari 30%. Karena orang taunya saham auto cuan, sampai tukang bakso, tukang parkir pun beli saham, tapi ujung-ujungnya crash. Itulah yang harus dilakukan oleh influencer, edukasi tentang resiko dan bagaimana memilih saham. Iya, Begitu Om Lo. oke ya.
Nih, kalau banyak nih hari ini yang apa namanya, yang komen dari postingan apa namanya Bibo tuh terkait dengan tadi ya ada orang yang japri gitu ya, japri 170 juta modal dari pinjol, ngelihat orang untung Antam, akhirnya dia berusaha untuk masuk ke saham Antam dan di HK ya, nggak pakai ditawar, nggak pakai di apa, pokoknya dia tahu saham ini. Ini udah beresikonya dua nih, resiko rugi dari saham, kemudian resiko harus bayar bunga dari pinjaman online ya. Oke, Bernard ya. Nah, sebelum sebelum kita lanjutkan, eh, mungkin Bibo mau tanya satu hal lagi Yes. terkait dengan seberapa seberapa signifikan sih pertumbuhan dari investor di tempat kamu ya di Sukor Sekuritas ketika apa namanya ketika pandemi ini terjadi? Oke, jadi kita bisa melihat di tahun 2020 lalu pertumbuhannya dibanding tahun 2019 berapa persen? Pertumbuhannya sekitar 400%. Hmm. Dari jumlah pembukaan awalnya hanya sekitar 1.500 sampai 2.000 setahun, di tahun 2020 kita bisa sampai 7.000, 8.000. Dan di tahun 2021 ini, di bulan Januari, sangat fantastik, Om Bibo. Gimana fantastiknya? Sehari pembukaan rekening bisa 200 sampai 300, minimal 200. Nah, inilah yang Hmm. menyebabkan kami sekuritas sedang memperkuat back office operation kami untuk mempercepat proses pembukaan rekening dan juga bagaimana kita memperbesar kapasitas server kita jika kita melihat jumlah user kita yang meningkat cukup signifikan. Jadi Hmm. kita bisa melihat signifikan banget jumlahnya dan juga trading value, Om Bipo. Trading value di sebuah sekuritas kita meningkat signifikan dari sebelum COVID ke sekarang itu peningkatannya luar biasa 400%. Jadi transaksi sekarang itu 400%. 5 kali lipat dari transaksi sebelum COVID. Apalagi zaman-zaman Hmm. Jiwasraya itu 5 kali lipat. Hmm. Apalagi Sukor kan merupakan sekuritas retail yang Hmm. majority trading value-nya 80% dari retail. Sehingga dengan adanya retail boom saat ini menguntungkan kami juga sebagai sekuritas. Dan tentunya kita nggak cuma Oke. mau mengambil keuntungan, Om Bro. Kita pasti mau investasi di people dan juga di back office kita supaya muka rekening cepat, server kita perbesar terus, dan juga kita mau investasi di edukasi. Karena kita pengen teman-teman sekalian jadi investor jangka panjang, bukan cuma investor musiman. Intinya begitu. Iya. Iya kayak kayak Bibo kan investasi saham dari tahun 2001, 2002 sampai sekarang ya masih tetap aja di sini-sini aja. Nggak Betul. nggak pernah berubah, nggak pernah berubah-berubah gitu. Tetap aja tetap beli Yes. saham gitu ya. Nah, oke, sekarang segmen terakhir nih, rapid question ya. Tapi dikaitkan dengan 10 saham ya. Jadi Wow. kalau kalau Bibo kasih Bernard duit 1 miliar ya. Nah, tapi jawabnya harus cepet ya, nggak usah dipikir FATA, nggak usah dipikir ya. Pokoknya jawab cepet aja ya, dari 10 saham. Jadi nanti akan Bibo coba pairing-pairingkan sahamnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan sektor dan industrinya ya. Nah, Oke. nanti Bernard tinggal kalau misalkan Bibo sebutkan misalkan saham A atau saham B. Nah, langsung Bernard kalau kalau punya duit mau ditaruh di mana gitu ya. Jadi Oke. ini kayak kayak stock pick investasinya Bernard deh, Oke, personalnya jadi Bernard ya. Om Luk jadi nyebutin dua, aku pilih satu ya dari 10 Iya, pertanyaan itu itu. yang mana yang dipilih ya. Kalau misalkan disuruh nggak usah apa, nggak usah mikirin jauh-jauh. Pokoknya instan aja gitu. Oke, Ini siap. nguji juga apa namanya preferensi orang terhadap saham ya. Oke, yang Oke, pertama BRI atau Bank Mandiri? BBRI. BBRI ya. Ya. Indi atau Adaro? Ada Rok. Oke. Wika atau Waskita? Wika. Oke. Elsa atau Medco? Elsa. Oke. Excel atau Indosat? Excel. Oke. Auto atau GJTL? GJDL. Oke. Pewon atau BSDE? BSDE. Oke.
INKP atau TPIA? INKP. Oke. Kemudian sektor apa yang lebih sebut ya? Media. Oh ya, MNCN atau SCMA? MNCM. Oke. Kemudian Era atau Ralph? RALS. Oke. Dan yang terakhir, LSIP atau SSMS? LSIP. Oke. Udah tahu dong Ya, preferensiku, berarti risk profile-nya apa? ya. Nah, jadi teman-teman ya tadi ya. Tadi ketika Bibo tanyain Mandiri atau BRI, Bernard jawab dia pilih BRI. Preferensinya dia ya. Kemudian saya tanya Medco atau Elsa, dia pilih Elsa. GJTL atau Auto, dia pilih GJTL. Nah, jadi ketika teman-teman nanti ke depan ya, ketika teman-teman sudah jadi investor yang mungkin sudah advance atau investor yang sudah mandiri, ketika teman-teman berhadapan dengan saham-saham itu, teman-teman langsung akan recall. Yang pertama recall adalah dari sisi mungkin brandnya dulu. Ada beberapa nge-recallnya berdasarkan brand. Kemudian ada yang merecall berdasarkan experience atau repeating reward. Mungkin aja Bernard sudah pernah cuan dari BRI, Ya, sudah pernah cuan dari apa namanya Elsa. Elsa seperti itu. Jadi sehingga ketika itu di recall, disebutkan kembali, itu akan muncul pertama, ya. Nah, cuman hal seperti ini memang harus diasah terus, ya. Jadi nggak bisa terus teman-teman baru 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 kenal saham, baru baca, baru buka rekening, terus tiba-tiba udah jadi seseorang yang canggih di bursa saham. Nah, sebagai contoh nih, salah satu mentor di sahamologi Om Kokolato itu belajar saham dari tahun 2007. Ya, dari tahun 2007. Oh. Ya. Nah, jadi ketika kan janjian kemarin ya mau ketemu sama Bernard ya sama Jess ya. Iya, janjian mau ketemu, tapi belum jadi nih. Iya, gitu. Itu kan salah satu mentor di kita juga gitu kan. Nah, jadi Oh. memang butuh waktu dan yang terbaik adalah ketika teman-teman nanti ya sudah terbiasa dan sudah mendapatkan reward yang repeating atau berulang, itu saham-saham akan jadi universe kalian gitu, menjadi universe sahamologers maupun cuan troopers gitu ya. Jadi nggak usah lagi cari-cari saham-saham yang macam-macam gitu ya. Agree. Kalau udah sering cuan dari Java ya beli Java ya nggak apa-apa. Kalau kalau ininya apa namanya sinyal beli atau sinyal jualnya muncul lagi gitu ya. Jadi itu aja. Jadi kalau boleh disimpulkan malam hari ini oleh Bernard mungkin terkait dengan influencer saham sambil kita tutup kegiatan malam hari ini, silakan Bernard. Yes, jadi yang pertama, Om Lok dan teman-teman sahamologers dan cuan troopers. Yang pertama, influencer itu sebenarnya membawa dampak positif juga untuk bursa saham Indonesia. Kenapa? Orang-orang yang tadinya nggak kenal pasar saham, jadi kenal pasar saham. Dan akibatnya apa kenal pasar saham? Akibatnya banyak orang berbondong-bondong memasukkan uang ke pasar saham sehingga likuiditas meningkat. Likuiditas meningkat, tidak hanya investor domestik yang diuntungkan, tapi investor asing sudah tertarik masuk ke Indonesia. Wah, pasar Indonesia udah liquid nih, udah liquid banget, retail udah semakin banyak, sehingga investor asing pun tertarik masuk ke Indonesia. Karena salah satu penilaian investor asing masuk ke suatu negara, likuiditas. Nah, dengan adanya investor asing yang mulai pertimbangan masuk ke Indonesia, apalagi Joe Biden menggelontorkan stimulus gila-gilaan di sana, di mana investor asing akan cenderung masuk ke Indonesia karena USD yang melemah, ini menjadi tahun emas buat pasar Indonesia untuk bertumbuh. Tetapi jangan lupa, investor saham jangan diikutin plek-plek. Karena kita nggak tahu motif di dalam mereka seperti apa, dan apakah mereka sudah punya barang atau belum, barangnya di berapa, we never know. So, yang perlu kita lakukan apa? Sebagai cuan troopers dan sahamologers, pertama, kita harus punya mindset mau belajar dan mau menganalisis. Saham tuh, saham yang dia omongin tuh fundamentalnya seperti apa sih? Perusahaan apa sih? Bisnisnya sehat atau enggak sih? Kemudian teknikalnya seperti apa? Kalau teman-teman bisa teknikal. Kemudian teman-teman harus mau belajar metode-metodenya itu sampai katam.
sampai teman-teman bisa mandiri seperti kata Bibo tadi. Dan juga money management penting supaya kalian nggak terfokus ke satu saham dan disiplin. Jangan sekedar ikut-ikutan, karena kalau sekedar ikut-ikutan teman-teman ujung-ujungnya bisa kepleset. Dan yang paling penting seperti kata Om Bibo, jangan cuma sampai tahap aware teman-teman. Naikkan dari tahap aware ke knowledge, sampai punya knowledge, sampai punya skill. Dan semuanya itu nanti akan ada di training bareng Om Bibo dan juga Sekuritas yang akan diselenggarakan beberapa minggu lagi. Yang kita akan posting di Instagram. Jadi jangan lupa follow Sekuritas dan follow Sahamologers supaya kita menjadi investor yang dewasa dan nggak cuma ikut-ikutan. Gitu Om Bibo. Oke, Berna, thank you ya. Nanti kita jumpa hari Rabu ya. Aku datang ke kantor kamu, Yes, kita ngobrol lebih kita main banyak ke ya. forum, ntar kita story ya. Gimana lihat Ya, kerennya warungnya Sukor. boleh, boleh. Thank you Nanti buat aku malam undang hari ini. si Jess juga deh. Ya, boleh, boleh. Ya, kita ngobrol-ngobrol bareng deh. Bagaimana caranya membuat market ini jadi lebih atraktif, jadi lebih edukatif, sehingga investor-investor retail yang masuk di tahun 2020 bisa upgrade ya. Tidak hanya Yes. sekedar jadi investor yang cuma aware tentang saham, tapi punya knowledge dan punya skill yang bagus. Thank Agree you buat banget. malam hari ini. Dan Thank you Om sukses Lo. buat kamu, sukses buat Sukor, dan minggu depan kita ngobrol lebih panjang lagi offline ya. Thank you, Yes. bye-bye. See you. Thank you Om Lo. Bye. Oke, teman sahamologers, itu tadi bincang Bibo sama Bernard. Semoga banyak ada yang bisa kita ambil ya dari percakapan tadi. Dan yang terpenting adalah kita harus aware bahwa yang namanya saham ini memang tidak semudah kita buka deposito ya. Jadi kalau buka deposito kita datang ke CS, tanyain bunga berapa, masukin duit, selesai. Kalau di saham enggak. Karena di saham perlu ada proses untuk melakukan seleksi, proses untuk menentukan kapan kita beli dan kapan kita jual, sehingga teman-teman bisa memaksimalkan keuntungan dari modal yang teman-teman punya. Jumpa lagi di IG Live minggu depan, dan kita akan mungkin minggu depan akan ajak bintang tamu yang lain, dan akan membawakan topik yang menarik dan aktual, sehingga teman-teman bisa terus terupgrade dan terus tercerahkan dengan IG Live yang Bibo buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.